Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alu salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu babu alamatil khafd, atau yang kita kenal dengan jar, yang mana ia adalah i'rab ketiga yang hanya ada pada isim, tidak ada pada fi'il. Dan bab ini berisi 4 bait saja, sehingga insya Allah kita selesaikan dalam satu pertemuan. Dan sebelum kita bahas bait per bait tersebut, kita baca terlebih dahulu matannya. Babu alamatil khafd. Alamatul khafdil lati biha yafi kasrun wa ya'un thumma fathun faktafi. Fal khafdu bil kasri li mufradin wafa wa jam'i taksirin idza man sarafa wa jam'i ta'nitsin salimil mabna waqfid biya'in ya akhil muthanna wal jam'a wal khamsata fa'rif wa'tarif waqfid bi fathin kullama la yansarif. Nah, ini adalah 4 bait, yakni dari bait ke-31 sampai 34, yang mana isinya adalah mengenai alamatul khafd. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari bait ke-31 yang berbunyi alamatul khafdil lati biha yafi. Di sini artinya adalah alamatul khafd, yaitu tanda khafd, allati biha yafi, yang dengannya khafat tersebut menjadi sempurna. Yafi ini adalah fiil yang maknanya adalah yatimmu, yaitu sempurna. Dan di sini pada bait ini atau potongan bait ini memang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi apa yang sempurna tersebut? Yakni yang sempurna adalah khafat. Dia kembali kepada awal kalimat. Kita bisa mengetahuinya dari awal kalimat, yaitu alamatul khafdi. Sehingga tanda khafad itu menyempurnakan khafad itu sendiri di benak kita. Sehingga kita bisa mengetahuinya dengan sempurna jika kita sudah mengetahui atau menghafal ciri-ciri khafad itu sendiri. Nah, syatar ini atau potongan dari bait ini baru mubtada'nya, alamatul khafdi allati biha yafi. Bahwasanya tanda khafad itu yang dengannya menjadi sempurna khafad, ini baru mubtada'nya. Khabarnya ada pada syatar berikutnya. Yakni apa saja tanda khafad yang ingin beliau sampaikan nanti disebutkan di syatar berikutnya. Yang bunyinya adalah kasrun wa ya'un tsumma fathun faktafi. Yaitu kasrah, kemudian huruf ya, lalu fathah, maka iktafi. Iktafi artinya adalah ittabi'. Jadi faktafi artinya fattabi', maka ikutilah. Yakni ikutilah urutan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinqiti ini rahimahullah ta'ala. Karena urutan ini memang menentukan ciri mana saja yang paling sering muncul di dalam isim. Di mana yang pertama yang paling sering, dan dia adalah asal dari ciri khafad, yaitu kasrah. Kemudian ciri yang kedua adalah huruf ya, di mana huruf ya ini adalah sebetulnya kasrah yang dipanjangkan atau digandakan. Dan tanda yang terakhir yaitu adalah fathah. Kemudian kita lanjutkan pada bait selanjutnya, di mana bunyinya fal khafdu bil kasri li mufradin wafa wa jam'i taksirin idza man sarafa. Bait ini perlu kita sederhanakan atau kita atur ulang susunannya sehingga bisa dipahami dengan benar, di mana susunannya menjadi fal khafdu wafa. Ya, wafa, fi'il wafa ini kita letakkan setelah al khafdu untuk lebih jelas lagi karena dia adalah khabar.
Wafa artinya apa? Tamma. Wafa dia adalah fiil madhi, artinya tamma, sempurna. Maka fal khafdu wafa bil kasri, bahwasanya khafad itu sempurna dengan tanda kasrah, limufradin, untuk isim mufrad. Wajam taksirin, dan jama taksir, idza ma insarafa atau idza man sarafa, jika keduanya ini munsharif. Jika keduanya munsharif. Insarafa ini fa'ilnya adalah musanna. Kita lihat dia diakhiri dengan alif, di mana alif ini adalah alif tasniyah, yang mana dia mengacu kepada dua isim sebelumnya, yaitu mufrad dan jama taksir. Nah, kemudian ma di sini, idza ma insarafa, ma sebagaimana yang telah lalu pernah saya sampaikan bahwa ma kalau dia terletak setelah idza, berarti ma di sana hanya tambahan saja. Namanya ma zaidah. Ma zaidah, bukan ma nafiyah. Ya, kalau ma terletak setelah idza ini boleh kita tidak terjemahkan karena itu memang hanya tambahan saja. Jadi idza man sarafa artinya jika keduanya, yaitu isim mufrad dan jama taksir, ini adalah termasuk munsharif. Nah, di sini beliau tidak menjelaskan apa itu munsharif. Maka kita jelaskan sekilas saja. Munsharif artinya bertanwin. Artinya apa? Bertanwin. Jika suatu isim ia bisa diberi tanwin, maka isim tersebut disebut dengan munsharif. Misalnya isim rojulun, isim mufrad. Maka kita perhatikan kepada kata rojulun, dia diakhiri dengan tanwin, maka ini menandakan bahwa ia munsharif. Namanya apa? Munsharif. Contoh lainnya seperti zaidun, juga diakhiri dengan tanwin, maka ia termasuk juga ke dalam munsharif. Sehingga rojulun dan zaidun, keduanya ini jika majrur, maka tanda jarnya adalah kasroh. Tanda jarnya adalah kasroh. Contoh di sini kita lihat, dhahabtu bil qalami wal kutubi. Aku membawa pena dan banyak buku. Kita lihat al-qalam ini isim mufrad. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh di sini, semestinya dia majrur karena ada huruf ba di depannya, huruf jar, maka dia majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Fal khafdu wafa bil kasri li mufradin. Wal kutub, al kutub jamak taksir. Dia jamak taksir dari kitabun. Kitab jamaknya kutub. Maka semestinya dia juga majrur dengan kasrah. Karena memang keduanya ini munsharif. Al-qalam, kalau kita hilangkan alif lamnya, maka dia bisa dimasuki tanwin qalamun. Berarti dia munsharif. Begitu juga dengan al-kutub, kalau kita hilangkan alnya, maka dia menjadi kutubun. Muncul tanwinnya, maka dia juga munsharif. Nah, ini yang kita fokuskan adalah dua kasrah, ya, yang terletak di dua isim tersebut. Ini adalah tanda jar atau tanda khafad. Kita masuk kepada bait selanjutnya, yaitu masih seputar tanda khafad kasrah. Ada satu isim lagi yang mana dia juga majrur dengan kasrah, yaitu wajam ta'nitsin salimil mabna. Wajam ta'nitsin salimil mabna. Artinya apa? Dan jama muannas yang salim bentuknya. Al mabna di sini maksudnya bentuknya. Dan kita sudah bahas apa itu jama muannas salim. Maka tidak perlu saya jelaskan ulang di sini, cukup kita lihat contohnya saja. Contohnya salam tu alal muslimati. Aku memberi salam kepada para muslimah. Kita lihat al muslimati dia majrur, apa tandanya? Bahwasanya ia majrur, tandanya adalah diakhiri dengan kasrah. Ya, kita lihat di sini, saya lingkari kasrohnya supaya lebih jelas. Ini adalah tanda jar. Kemudian tanda khafad yang kedua yaitu ya sukun. Sebagaimana kasroh, ya sukun juga menjadi tanda khafad pada tiga jenis isim. Di mana yang pertama adalah musanna. Beliau rahimahullah mengatakan waqfid biyain ya akhil musanna. Ya, waqfid biyain ya akhil musanna. Kita susun terlebih dahulu menjadi susunan yang lebih mudah diterima, yaitu waqfid al-musanna biyain ya akhi, atau ya akhi waqfidil musanna biyain. Boleh ya akhi boleh diletakkan di depan, boleh di belakang. Artinya adalah
Dan khafatkan musanna dengan ya, wahai saudaraku. Kata Syekh Al-Hazimi, pensyarah dari kitab ini, lafaz ya akhi di sini adalah sebagai bentuk talattuf. Ya, yaitu talatuf itu artinya berlemah lembut. Sebagai bentuk lemah lembut penulis dari kitab ini terhadap pembaca. Baik, ini adalah tempat atau posisi pertama di mana tanda jar yaitu huruf ya berada. Nanti kita lihat dua isim berikutnya yang mana tanda jarnya ini sama yaitu dengan ya sukun. Ada dua lagi yaitu wal jam'a wal khamsata fa'rif wa'tarif. Di mana berikutnya adalah isim majrur yang ditandai dengan ya, itu adalah yang pertama jamak. Jamak yang di sini yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Dan yang kedua adalah al asmaul khamsah wal khamsata, yaitu 5 isim. Sehingga kita artikan begitu juga jamak mudzakkar salim dan 5 isim yaitu al asmaul khamsah. Fa'rif, maka ketahuilah, wa'tarif, dan kenalilah. Untuk lafadz fa'rif tentu kita semua bisa memahami dan bisa menerima. Maksudnya ketahuilah di sini adalah pahamilah apa yang telah disampaikan oleh beliau. Adapun wa'tarif artinya adalah kenalilah. Maka banyak pensyarah dari kitab Manzumah Ubaidi Rabbih ini yang mengartikannya kenali di sini maksudnya adalah kenalilah para ulama yang telah menyampaikan hal ini. Jadi seorang murid yang baik maka dia tidak akan sekedar mengambil ilmu dari sang guru, setelah itu kemudian melupakan guru-guru mereka, tapi mereka akan berusaha untuk mengenal guru-gurunya, dari mana mereka mengambil ilmu. Dan perlu kita ingat bahwasanya para ulama yang telah merumuskan ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dalam hal ini, dan mengajarkannya kepada kita, mereka semua telah berjasa kepada kita. Maka tanpa karya-karya mereka, kita semua ini tidak tahu apa-apa. Kita semua buta. Maka dari itu, Syekh Muhammad Asy-Shinqiti di sini mengajak kita semua untuk mengenal para ulama terdahulu. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kita bisa mendoakan kebaikan kepada mereka rahimahumullah jami'an. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Al-Kifani di kitabnya Ad-Durratul Kifaniyah, Syarah Manzumah Ubaidi Rabbih, kata beliau ketika menjelaskan lafadz wa'tarif, maknanya adalah wa an ta'tarifa bidzalika 'inda arbabihi minan nuhat. Artinya apa? Hendaknya engkau mengenal para petinggi ilmu, para petinggi nuhat, yakni mereka para ahli di dalam bidang ilmu nahwu. Alladzina yassaru laka hadzal ilma. Yang mana mereka ini telah memudahkan bagimu meraih ilmu ini. Bittaksili wa taq'idi wal hasri wal hasri tatabbu' wal istiqra, kata beliau. Yakni mereka ini tidak hanya telah memudahkan kita untuk meraih ilmu ini, yakni mereka juga telah membuat pondasi. At-taksil, membuat pondasi. Kemudian taq'id, merumuskannya. Kemudian hasr, menyederhanakannya. Kemudian tatabbu', menelitinya. Kemudian istiqra, dan menemukan kaidah-kaidah baru. Adapun kita, maka kita lihat dengan mudah kita bisa mendapatkan kitab-kitab para ulama. Bahkan sebagian besar kitab-kitab mereka ini tinggal kita unduh saja di internet. Kadang-kadang kajian pun gratisan, tidak ada biaya apapun. Sedangkan mereka ini butuh waktu untuk bertahun-tahun, ya, butuh waktu bertahun-tahun untuk apa? Menyusun sebuah kitab, merumuskan, menyederhanakan agar apa? Agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun kita, maka kita hanya butuh waktu mungkin beberapa hari saja, beberapa pekan untuk mengkhatamkan sebuah kitab, membaca, mengkajinya. Maka apa hal yang menghalangi kita untuk sejenak mengenal para ulama dan mendoakannya? Kemudian berikutnya, ya, kita lihat dulu contoh untuk tanda jar yang kedua, yaitu huruf ya.
Contohnya terkumpul pada kalimat salamtu alal ustadzaini wal hadirina wa dhi fadlin. Aku memberi salam kepada dua ustadz dan para hadirin, ya, dan seorang yang memiliki keutamaan. Kita lihat di sini terkumpul contoh untuk musanna, yaitu al ustadzaini, dia majrur dengan huruf ya. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim al hadirin, ini majrur juga dengan huruf ya. Dan yang ketiga adalah al asmaul khamsah, juga majrur dengan huruf ya, yaitu wali fadlin. Baik, kemudian yang berikutnya adalah tanda yang terakhir, tanda khafad yang terakhir yaitu fathah. Waqfid bi fathin kullama la yansarif. Di mana tanda yang terakhir, tanda khafad yang terakhir itu adalah fathah, dan ia hanya terletak pada satu tempat saja, yaitu ghairu munsarif. Artinya adalah dan khafadkanlah waqfid bi fathin dengan fathah kullama la yansarif, semua isim yang dia ghairu munsarif, tidak bisa ditanwin. Tidak bisa ditanwin. Dan contoh isim yang tidak bisa ditanwin ini ada banyak sekali. Baik yang mufrad maupun yang jamak. Ya. Jika kita menemukan ada isim yang dia tidak bisa ditanwin, maka tanda khafadnya langsung, ya, bukan dengan kasrah ataupun ya, tanda khafadnya adalah dengan fathah. Ya, inilah kita lihat dulu contoh ya. Contohnya marartu bi Ahmada fi madarisa. Ini adalah contoh isim yang ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin, yaitu Ahmad, ini isim ghairu munsharif yang mufrad, dan madaris ini adalah jamak, jamak taksir. Dia juga ghairu munsharif. Ya, aku berpapasan dengan Ahmad di sekolah-sekolah. Kita lihat Ahmada bi Ahmada, dia majrur, apa tandanya? Yaitu fathah. Begitu juga dengan madarisa, dia juga majrur, ya, karena sebelumnya ada huruf jar fi. Apa tanda jarnya? Yaitu adanya fathah. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari alamatul khafad, di mana ciri khafad itu ada 3. Yang pertama adalah kasrah, dia terdapat pada 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad munsharif. Contohnya marartu bi Zaidin. Kita lihat marartu bi Zaidin, aku berpapasan dengan Zaid. Dia majrur dengan kasrah. Yang kedua adalah jam'ut taksiril munsharif. Jamak taksir yang juga dia munsharif, bisa ditanwin. Contohnya dhahabtu ilal buyuti. Al buyuti dia jamak taksir dari baitun. Asalnya dia bertanwin buyutun. Nah, sebelum ditambahkan apa? Al. Kemudian tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang ketiga jam'ul muannats salim, dia juga majrur dengan kasrah. Contohnya salamtu ala muslimatin. Ciri khafad yang kedua adalah huruf ya. Dia juga terdapat pada 3 jenis isim. Yang pertama adalah musanna. Contohnya marartu birrajulaini. Dia majrur dengan adanya huruf ya. Yang kedua adalah jam'ul mudzakkar salim. Contohnya shallaitu ma'al muslimina. Muslimina jamak mudzakkar salim majrur dengan ya karena sebelumnya ada ma'a. Kemudian yang ketiga al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah contohnya nazartu ila akhika. Akhika majrur ditandai dengan adanya huruf ya. Dan ciri yang terakhir adalah fathah. Fathah ini hanya ada pada satu tempat saja, satu jenis isim, yaitu ghairu munsharif. Setiap isim yang tidak bisa ditanwin. Misalnya tahaddatsu ma'a Umar wa asdiqa'a. Aku berbincang bersama Umar dan kawan-kawan. Ya, tahaddatsu ma'a Umar majrur dengan fathah, wa asdiqa'a juga majrur dengan fathah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita baca lagi bait yang telah kita bahas tadi. Alamatul khafdhi allati biha yafi kasrun wa ya'un thumma fathun faktafi fal khafdhu bil kasri li mufradin wafa wa jam'i taksirin idza man sarafa wa jam'i ta'nitsin salimil mabna wakhfid biya'in ya akhil muthanna wal jam'a wal khamsata fa'rif wa'tarif wakhfid bi fathin kullama la yansarif.
Baik, saya akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.